Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Daniar Lubis dengan NIM 23482011112. Saya akan mempresentasikan tugas saya kimia bahan alam dengan judul terpenoid dan steroid dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Yang pertama ada steroid. Steroid merupakan kelas senyawa kimia organik dengan struktur inti 4 cincin yang ditemukan secara alami pada manusia, hewan, dan tumbuhan, serta dapat disintesis secara laboratorium. Senyawa ini berperan penting dalam berbagai fungsi fisiologis tubuh, termasuk sebagai hormon seperti kortisol, estrogen, testosteron, dan aldosteron. Steroid dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kortikosteroid yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan berfungsi anti peradangan serta imunosupresan untuk mengobati kondisi seperti asma, alergi, dan radang sendi, serta steroid anabolik androgenik atau SAA yang mirip testosteron dan sering disalahgunakan untuk membangun otot. Yang kedua, terpenoid. Terpenoid adalah senyawa metabolit sekunder yang tersusun dari unit isoprena atau C5H8. Banyak ditemukan pada tumbuhan sebagai minyak atsiri, resin, dan pigmen. Klasifikasi terpenoid. Yang pertama, monoterpenoid atau C10, yang kedua sesquiterpenoid atau C15, yang ketiga diterpenoid atau C20, yang keempat triterpenoid atau C30, yang kelima tetraterpenoid atau C40, yang terakhir ada politerpenoid. Sumber terpenoid. Yang pertama, tumbuhan atau daun, bunga, akar. Yang kedua, minyak atsiri. Yang ketiga, resin dan getah. Manfaat terpenoid. Yang pertama itu sebagai antiinflamasi, yang kedua antimikroba, yang ketiga anti kanker, dan yang terakhir pewangi dan perisa. Selanjutnya ada fungsi steroid. Kortikosteroid seperti prednison membantu mengurangi peradangan, menekan respon imun, dan mengatur metabolisme glukosa serta tekanan darah. Sementara SAA merangsang pertumbuhan otot dan perkembangan seksual sekunder. Penggunaan medis steroid efektif untuk kondisi autoimun atau kehilangan massa otot pada pasien kanker dan AIDS, tetapi hanya boleh di bawah pengawasan dokter. Resiko penggunaan. Penggunaan berlebih atau tanpa resep dokter dapat menyebabkan efek samping serius seperti penekanan sistem imun, peningkatan tekanan darah, gangguan hormon, dan kerusakan hati, terutama pada steroid anabolik yang disebut sebagai obat dewa karena efeknya yang cepat namun berbahaya. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan anabolik pada tubuh. Penggunaan steroid anabolik secara tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif serius pada berbagai sistem tubuh, termasuk jantung, hati, hormon, dan kerusakan mental. Efek jangka panjang, perubahan mood ekstrim seperti rage range atau agresi dan irritabilitas. Retensi cairan menyebabkan pembengkakan serta gangguan tidur sering terjadi pada awal penggunaan, serta jerawat parah dan tekanan darah tinggi juga muncul cepat akibat ketidakseimbangan hormon. Efek jangka panjang, kerusakan hati seperti tumor atau hepatitis, peningkatan kolesterol LDL dan penurunan HDL yang memicu aterosklerosis, serta risiko serangan jantung dan stroke meningkat signifikan. Gangguan hormon menyebabkan ginekomastia pada pria, infertilitas, dan atrofi testis. Selanjutnya, dampak psikologis dan lainnya. Depresi, kecemasan, paranoia, serta ketergantungan saat penghentian penggunaan sering dilaporkan, disertai cedera tendon dan kerusakan ginjal. Penggunaan suntik beresiko infeksi dan kerusakan saraf. Cara kerja steroid dalam tubuh. Steroid bekerja dengan cara masuk ke dalam sel dan berikatan dengan reseptor spesifik. Pada kortikosteroid, menghambat produksi zat kimia yang memicu peradangan seperti prostaglandin dan mengurangi aktivitas sel darah putih sehingga pembengkakan atau reaksi alergi berkurang. Pada steroid anabolik, merangsang sel otot untuk memproduksi lebih banyak protein atau sintetis protein dan mempercepat pemulihan jaringan setelah latihan berat. Steroid alami dalam tubuh.
Penting untuk diingat bahwa tubuh kita memproduksi steroid secara alami untuk bertahan hidup. Di antaranya yang pertama kolesterol, bahan baku utama untuk pembuatan hormon steroid lainnya. Yang kedua hormon seks, estrogen, progesteron untuk wanita, dan testosteron untuk pria. Yang terakhir hormon adrenal, kortisol atau pengatur stres, dan aldosteron atau pengatur keseimbangan garam atau air. Catatan penting, steroid sering disebut sebagai obat dewa karena kemampuannya menyembuhkan peradangan dengan sangat cepat. Namun perlu diingat, penghentian penggunaannya secara tiba-tiba atau setelah dosis tinggi yang telah lama digunakan bisa berbahaya karena dapat menyebabkan shock pada kelenjar adrenal atau pengatur keseimbangan garam atau air di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada terpenoid. Terpenoid merupakan kelas senyawa kimia organik alami yang berasal dari unit isoprena atau C5H8. Sering disebut isoprenoid dan banyak ditemukan pada tumbuhan sebagai metabolit sekunder. Terpenoid terbentuk dari penggabungan unit isoprena secara head to tail, membentuk rantai atau cincin dengan gugus fungsi seperti hidroksil, aldehid, atau keton. Membedakannya dari terpen hidrokarbon murni. Klasifikasi berdasarkan jumlah unit isoprena. Monoterpenoid C10 2 unit, sesquiterpenoid C15 3 unit, diterpenoid C20 4 unit, triterpenoid C30 6 unit, dan tetraterpenoid C40 8 unit. Terpenoid atau sering disebut isoprenoid adalah senyawa organik alami yang berasal dari unit struktur 5 karbon yang disebut isoprena atau C5H8. Aturan isoprena. Sebagian besar terpenoid dibangun dengan menggabungkan unit-unit isoprena dalam pola kepala ke ekor. Yang kedua, perbedaan terpena versus terpenoid. Secara teknis, terpena adalah hidrokarbon murni, sedangkan terpenoid adalah terpena yang telah mengalami modifikasi kimia seperti penambahan atom oksigen. Fungsi terpenoid dalam tumbuhan. Yang pertama, terpenoid tidak dihasilkan tumbuhan tanpa alasan. Mereka memiliki peran vital. Yang kedua, pertahanan memberikan rasa pahit atau racun untuk mengusir hama atau serangga. Misalnya, azadirachtin pada daun mimba. Yang ketiga, komunikasi menarik serangga penyerbuk melalui aroma bunga yang khas. Dan yang terakhir, perlindungan cahaya. Karotenoid membantu menyerap energi cahaya dan melindungi klorofil dari kerusakan akibat sinar matahari yang berlebih. Selanjutnya, klasifikasi terpenoid. Monoterpen 2 unit C10 mentol atau mint, limon atau jeruk. Sering dijadikan minyak atsiri. Sesquiterpen 3 unit C15. Selanjutnya, artemisin atau obat malaria, minyak jahe, diterpen 4 unit C20. Selanjutnya, phitols pada klorofil, giberelin atau hormon tumbuh pada tanaman. Selanjutnya, triterpen 6 unit C30. Selanjutnya, steroid, saponin, squalene atau minyak hati hiu. Selanjutnya, tetraterpen 8 unit C40. Selanjutnya, karotenoid atau pigmen wortel atau tomat. Dan yang terakhir, politerpen 8 unit C40, karet alam atau latex. Manfaat di bidang farmasi dan industri. Banyak obat-obatan penting yang kita gunakan berasal dari golongan terpenoid. Yang pertama, anti kanker. Paclitaxel atau Taxol yang berasal dari kulit pohon yew adalah senyawa diterpen. Yang kedua, anti malaria. Artemisinin dari tanaman Artemisia annua. Yang ketiga, aromaterapi dan kosmetik. Digunakan sebagai bahan dasar parfum dan minyak esensial karena baunya yang wangi dan menenangkan. Dan yang terakhir, industri dan makanan sebagai pewarna alami atau karoten dan pemberi rasa. Hubungan terpenoid dan steroid. Secara biosintesis, steroid adalah turunan dari triterpen. Jalurnya dimulai dari penggabungan unit-unit isoprena menjadi senyawa bernama squalene atau C30 yang kemudian mengalami siklisasi atau pembentukan cincin menjadi lanosterol atau sikloartenol.
yang akhirnya menjadi berbagai jenis steroid. Sumber dan fungsi senyawa ini dominan pada minyak atsiri, tumbuhan seperti limonen atau jeruk, dan geraniol atau mawar, berperan sebagai aroma, pertahanan terhadap hama, serta prekursor steroid dan karotenoid. Biosintetis melalui jalur mevalonat dari asam asetat. Dan manfaat biologisnya, terpenoid memiliki bioaktivitas seperti antimikroba, antiinflamasi, dan antitumor. Digunakan dalam obat tradisional, wewangian, serta pewarna alami seperti karoten. Contoh steroid berasal dari triterpenoid squalene. Adapun kesimpulan dari materi di atas yaitu terpenoid dan steroid merupakan senyawa alami penting dengan hubungan biosintetik kuat, di mana steroid berasal dari triterpenoid melalui siklisasi squalene. Kedua kelas ini berbasis unit isoprena C5H8. Terpenoid secara umum membentuk rantai atau cincin dengan gugus fungsi, sementara steroid memiliki inti 4 cincin khas atau gonan dari 30 karbon triterpenoid. Perbedaan fungsi terpenoid berperan luas sebagai aroma, pestisida alami, dan antioksidan pada tumbuhan, sedangkan steroid berfungsi sebagai hormon pengatur metabolisme, imun, dan reproduksi pada hewan atau manusia. Manfaat dan resiko. Terpenoid dimanfaatkan untuk obat, parfum, dan nutrisi tanpa risiko tinggi, tetapi steroid anabolik berpotensi menimbulkan kerusakan hati, hormon, dan kardiovaskular jika disalahgunakan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.